Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Neni, Guru TK Nurul Amal. Pada hari Jumat ini, Bu Neni akan menceritakan sebuah kisah Nabi Ayub alaihissalam untuk kalian, khususnya anak-anak TK Nurul Amal yang soleh-soleha. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang teladan dalam mempraktikkan kesabaran. Ujian menimpa harta benda, keluarga, istri, bahkan raganya sendiri. Tetapi tidak sedikit pun semua itu menggoyahkan keimanannya. Nah, anak-anakku sayang, mari kita teladani kisah Nabi Ayub alaihissalam yang akan Bu Neni kisahkan kali ini. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat As-Sod ayat 44. Alkisah pada sekitar tahun 1540 sampai 1420 sebelum Masehi, hiduplah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di Haran Syam yang kini terkenal dengan nama Syria. Nabi Ayub alaihissalam masih keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ayahnya adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya memiliki peternakan dan perkebunan yang sangat luas. Ketika ayahnya meninggal, semua kekayaannya itu diwariskan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Saat dewasa, Nabi Ayub alaihissalam menikah dengan Siti Rahmah. Ayahanda Siti Rahmah adalah putra Nabi Yusuf alaihissalam. Bersama istri dan anak-anaknya, Nabi Ayub alaihissalam tinggal di sebuah rumah megah bak istana. Perkebunan dan peternakan yang diwarisi dari ayahnya berkembang pesat. Hasil panen dari perkebunannya selalu berlimpah. Di dalam peternakannya terdapat domba, unta, biri-biri, dan masih banyak lagi. Nabi Ayub alaihissalam juga tidak pernah menolak siapa saja yang ingin meminta tanaman atau buah-buahan dari kebunnya. Dikarenakan kemurahan hatinya itu, orang-orang miskin yang diberi sedekah selalu mendoakan beliau. Lama-kelamaan, umat Nabi Ayub alaihissalam menjadi kaya pula. Mereka tidak miskin lagi. Mereka pun mengikuti kebiasaan Nabi Ayub alaihissalam yang gemar membantu orang lain. Mereka membantu saudara-saudara dan para tetangganya yang hidup susah. Anak-anakku sayang, ternyata tidak semua makhluk mengagumi kesolehan Nabi Ayub alaihissalam. Ketika iblis mendengar pembicaraan para malaikat yang memuji Nabi Ayub alaihissalam, ia sangat membencinya. Ia tidak rela jika ada manusia menjadi orang soleh. Iblis memang selalu berusaha keras mengganggu manusia agar durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis segera mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Ia ingin membuktikan kebenaran yang dikatakan para malaikat tentangnya. Ternyata semua pujian itu benar. Iblis menyaksikan kekayaan Nabi Ayub alaihissalam yang berlimpah tidak melemahkan imannya. Rupanya iman Nabi Ayub alaihissalam yang sangat kuat membuat iblis tidak sanggup menggodanya seorang diri. Iblis pun membuat rencana bersama kawan-kawannya. Seorang laki-laki tua yang merupakan penjelmaan iblis lalu berkata, "Hai Ayub, berhentilah beramal baik. Apa yang engkau lakukan sudah teramat banyak. Engkau memiliki harta yang berlimpah. Semua itu hasil kerja kerasmu. Engkau harus menikmatinya, wahai Ayub. Bersenang-senanglah dengan hartamu itu. Biarkan orang-orang miskin itu mencari rezeki sendiri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nasib mereka bukan tanggung jawabmu." Demikian, iblis berusaha menghasut Nabi Ayub alaihissalam. Tapi, apa yang terjadi anak-anak? Nabi Ayub alaihissalam malah menjawab dengan mantap,
hanya orang kafir yang suka menghambur-hamburkan harta untuk bersenang-senang. Aku tidak mau seperti itu. Orang yang beriman selalu berbuat kebaikan. Lagi pula, semua harta ini berasal dari Allah. Aku harus mensyukurinya. Wah, anak-anakku sayang, iblis marah besar mendengar jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Dengan geram iblis berkata, "Awas kau Ayub, hidupmu akan menderita dan susah. Kau mampu berbicara begitu karena sedang kaya raya. Kau sama sekali belum mengalami kesusahan. Kita lihat nanti, apakah kau masih beriman jika hidupmu susah." Wah, iblis dan kawan-kawannya tidak kehabisan akal. Mereka berpikir keras untuk mencari cara lain agar dapat menyesatkan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak yang soleh-solehah, iblis dan kawan-kawannya mulai menjalankan rencana untuk membumi hanguskan harta Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka merusak peternakan dan perkebunan milik Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian mereka meniupkan api besar ke arah peternakan dan perkebunan itu. Kobaran api mulai melumatkan semua yang ada di sana. "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran! Tolong! Tolong!" Para tetangga Nabi Ayub alaihissalam kaget bukan main atas kejadian itu. Bersama para pekerja peternakan dan perkebunan, mereka berusaha memadamkan api yang tengah berkobar dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, kobaran api terlalu cepat menyebar. Semua isi peternakan dan perkebunan pun musnah. Tidak ada yang tersisa lagi. Dengan wajah penuh duka, mereka mendatangi Nabi Ayub alaihissalam dan menceritakan semuanya. Kejadian itu tidak membuat keimanan Nabi Ayub alaihissalam goyah. Dan inilah yang membuat iblis dan kawan-kawannya tidak tinggal diam dengan kenyataan itu. Mereka mulai membisikkan hasutan-hasutan jahat kepada masyarakat. Anak-anakku sayang, pada suatu hari terjadi angin topan dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Gempa bumi itu membuat rumah Nabi Ayub alaihissalam roboh tak berbentuk. Orang-orang berlarian menghampirinya. Mereka terkejut. "Wahai Nabi Ayub, ada apa ini? Kenapa rumahmu tiba-tiba roboh oleh tiupan angin topan dan guncangan gempa? Padahal rumah-rumah kami tidak terjadi apa-apa." Kemudian masyarakat pun tercengang ketika tidak lama kemudian mereka menemukan anak-anak Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak bernyawa karena tertimpa reruntuhan rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa menyedihkan peristiwa itu. Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya menangis saat mendapati jasad anak-anaknya. Orang-orang ikut sedih dengan musibah mengerikan itu. Wah, rupanya kejadian itu adalah termasuk rencana iblis untuk merobohkan dan menggoncangkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Namun sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoyahkan. Dia semakin taat kepada Allah dan menyatakan bahwa semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Akibat musibah itu, Nabi Ayub alaihissalam benar-benar menjadi miskin. Beliau tidak lagi tinggal di rumah megah. Beliau dan istrinya hanya dapat menempati rumah kecil yang sangat sederhana. Beliau sudah tidak punya apa-apa lagi. Sampai-sampai pakaian yang beliau pakai menjadi lusuh dan compang-camping. Akan tetapi, kesengsaraan yang dialami Nabi Ayub alaihissalam tidak membuatnya mengeluh, apalagi berhenti beribadah. Anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, rencana jahat iblis dan kawan-kawannya tidak sampai di sini.
Mereka kemudian meminta izin kepada Allah untuk meniupkan kuman-kuman penyakit ke tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Kuman-kuman itu membuat Nabi Ayub alaihissalam dijangkiti berbagai penyakit seperti demam, batuk, dan penyakit kulit. Seluruh badannya terlihat sangat kotor dan mengeluarkan nanah yang sangat berbau busuk. Dan ketika bau busuk itu semakin menyengat, banyak ulat-ulat yang menempel pada tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam hanya bisa terbaring lemah dalam keadaan seperti itu. Para tetangga tidak lagi berkunjung ke rumah beliau karena mereka takut tertular penyakit. Dalam kondisi Nabi Ayub alaihissalam yang sakit keras, istrinya Nabi Ayub, Siti Rahmah, terpaksa bekerja mencari nafkah. Setiap hari dia bekerja memotong-motong roti di kedai penjual roti. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Dalam keadaan seperti itu, iblis mulai menyusun rencananya. Mereka mendatangi penjual roti. Kemudian iblis itu berusaha mempengaruhi penjual roti. "Hai tukang roti, kau menjual roti yang ada penyakit di dalamnya." Penjual roti itu terkejut mendengarnya. "Apa maksud kalian? Tidak ada penyakit di dalam rotiku. Semua adonan rotiku bersih," kata penjual roti menyeringai. "Lihatlah itu si Rahmah, pelayanmu. Suaminya sakit kulit parah. Sudah pasti kuman-kuman penyakit suaminya menempel di tangan dia. Tangan itu dia pakai untuk memotong roti." Karena peristiwa tersebut, Siti Rahmah, istri Nabi Ayub, dikeluarkan oleh sang majikan yang mempunyai toko roti itu. Siti Rahmah semakin sedih karena dia bingung dari mana dia akan mencari uang untuk keperluan sehari-hari. "Anak-anakku yang soleh-soleha, penyakit Nabi Ayub alaihissalam semakin parah dari hari ke hari. Tubuhnya semakin kurus seperti tinggal tulang dibalut kulit." Dalam keadaan sakit parah seperti itu, Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Dan iblis pun semakin tidak suka dengan keadaan itu. Iblis mulai membisikkan hal-hal kejelekan kepada istri Nabi Ayub alaihissalam. Iblis menghampiri Siti Rahmah. Iblis menyamar sebagai laki-laki tua. "Hai Rahmah, bagaimana keadaan suamimu saat ini?" tanya iblis kepada Siti Rahmah. "Ah, begitulah kek, suamiku hanya dapat berbaring, tapi bibirnya tidak henti-henti berzikir menyebut nama Allah. Sakitnya semakin parah dari hari ke hari. Aku bingung kek, aku pusing. Bagaimana ini semua akan berlalu kek? Aku sudah tidak sabar lagi dengan keadaan ini." Iblis pun berkata kepada Siti Rahmah, "Sudahlah, tinggalkan saja suamimu. Malang sekali nasibmu yang sekarang ini. Ingatlah, engkau dapat memilih hidup lebih baik. Jangan habiskan hidupmu untuk merawatnya. Tidak lama lagi dia juga akan mati." Siti Rahmah mulai terbujuk oleh hasutan-hasutan lelaki tua itu, yang ternyata dia adalah iblis yang berusaha untuk menggoda Siti Rahmah agar keimanannya mulai terguncang. Siti Rahmah berkata kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Suamiku, sampai kapan kita hidup begini? Sampai kapan Allah akan menyiksamu? Mana harta, keluarga dan teman-temanmu dahulu? Di mana kejayaanmu dahulu, suamiku?" Nabi Ayub alaihissalam berkata dengan sedih,
telah dikuasai iblis. Istighfar istriku, istighfar. Mengapa engkau meratapi kejayaan masa lalu dan harta yang sudah tidak ada? Siti Rahmah balas bertanya, suamiku, mengapa engkau tidak memohon kepada Allah agar melepaskan segala cobaan hidupmu? Mengapa engkau tidak meminta kepadanya agar disembuhkan? Mengapa engkau tidak mohon agar dia menghilangkan kesedihanmu? Akhirnya istrinya Nabi Ayub alaihissalam pergi meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Seiring dengan kepergian istrinya, Nabi Ayub alaihissalam bersumpah akan memukul atau mencambuk 100 kali setelah Nabi Ayub alaihissalam nanti sehat kembali. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub alaihissalam tidak meminta apa-apa dalam doanya. Tidak ada kalimat meminta atau menyuruh dalam doa beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui sangat memahami keinginan Nabi Ayub alaihissalam agar disembuhkan dari penyakitnya, meskipun permintaan itu tidak terucap. Maka Allah berfirman dalam Quran surat As-Sad ayat 42, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub alaihissalam langsung mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba air yang jernih menyembur. Kemudian beliau mengambil segenggam air itu dan minumnya. Setelah meminum air itu, Nabi Ayub alaihissalam merasakan tubuhnya kembali segar dan kuat. Tenaganya pulih kembali. Beliau pun bangkit hendak mandi dengan air jernih itu. Setelah Nabi Ayub alaihissalam membasahi sekujur tubuhnya dengan air itu, semua penyakitnya hilang. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Maha Suci Allah. Pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang berbeda, Siti Rahmah mulai menyadari kehilafannya setelah pergi meninggalkan rumahnya. Siti Rahmah menyadari kekeliruan sikapnya terhadap Nabi Ayub alaihissalam yang tidak berdaya saat ditinggalkannya. Siti Rahmah segera kembali ke gubuk di mana Nabi Ayub alaihissalam berada. Dia sangat mengkhawatirkan keselamatan suaminya, Nabi Ayub alaihissalam. Siti Rahmah segera minta maaf kepada Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam menjawab, inilah pertolongan dari Allah. Selama kita bersabar menghadapi semua cobaan dan tetap bersyukur, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Siti Rahmah langsung menghampiri suaminya. Dia meminta maaf atas kesalahannya. Dia berkata, suamiku, maafkanlah aku yang begitu mudah tergoda hasutan setan. Nabi Ayub alaihissalam memahami kehilafan istrinya. Beliau pun memaafkan istri yang amat disayang. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam mampu melakukan banyak hal. Beliau kembali membangun peternakan dan perkebunan. Beliau memulai semuanya dari awal. Beliau mengerjakan semuanya dengan tekun. Dalam waktu singkat, Nabi Ayub alaihissalam kembali menjadi orang yang kaya raya. Orang-orang yang dahulu memusuhi Nabi Ayub alaihissalam tersadar. Mereka pun mendatangi Nabi Ayub alaihissalam untuk meminta maaf. Mereka juga bertekad untuk menimba ilmu dan ajaran-ajaran agama kepada Nabi Ayub alaihissalam. Setelah beberapa lama kemudian, Nabi Ayub alaihissalam teringat akan sumpahnya. Beliau yang pernah bersumpah akan memukul istrinya 100 kali karena meninggalkannya. Akan tetapi beliau tidak tega memukul istri yang amat disayanginya. Namun beliau juga tidak ingin melanggar sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub alaihissalam dalam kebingungan, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberi petunjuk kepadanya. Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah istrimu dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baiknya hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nah,
anak-anakku sayang, khususnya anak-anak TK Nurul Amal yang soleh-solehah, demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sudah dibawakan oleh Bu Neni, guru TK Islam Nurul Amal. Anak-anakku sayang, banyak hikmah dan tauladan yang patut dicontoh dari akhlak beliau. Ya, kalian mudah-mudahan bisa mencontoh akhlaknya Nabi Ayub alaihissalam yang penyabar, tidak sombong, dan suka menolong orang yang mengalami kesulitan. Nah, demikian saja kisah cerita Nabi Ayub alaihissalam yang dibawakan oleh Bu Neni. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain waktu dalam acara yang sama di setiap hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.